Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saya Syihabuddin SPD dengan nomor peserta PPG 1952 0300002081, mahasiswa PPG dalam jabatan 1 tahun 2025, Jumat 9 Mei 2025. MA Rodatus Syuban Kabupaten Banjar akan membuat video pembelajaran UKIN. Kepada dosen penguji saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dedikasinya. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus, semangat jawab salamnya. Semoga yang jawab salam tadi mendapat keberkahan. Amin. Hajatnya ya, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama untuk memulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, Bapak absen dahulu ya. Ya, kelas 11A Ahmad Fauzi. Ya, Anissa Fitri, Hadir. Ayu, Hadir. Alvina, Gita Madina, Hadir. Habibi Abdullah, terus Jeffrey, Hadir. Muhammad Gilang Ramadan, Muhammad Ridho Ramadhani, Hadir. Muhammad Aiman, Hadir. Aiman Hadir, Muhammad Irfani, Muhammad Yudi, Hadir. kemudian Muhammad Muhsin Aziz, Tertekan. Muhammad Rizky Faler, Hadir. Muhammad Safarudin, Hadir. Muhammad Zidan, Hadir. Muhammad Zidan Mulyana. Hadir. Oke, kemudian Nur Hidayatullah. Ada Nur Hidayatullah? Hadir, Pak. Ada. Gabiatul Adawiyah. Hadir. Kemudian Rahmawati. Raihan Fariza. Hadir. Ramadania. Hadir. Kemudian Rohalina. Hadir. Silmi Hanaina. Hadir. Widya Astuti. Zulki Aina. Oke, bagus. Semua hadir ya. Hadir. Untuk pembelajaran hari ini kita tentang pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Pengaruh gerakan pembaharuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum kita mulai materi, kita baca Tahsin ayat 56. Oke. Dengarkan Bapak dan ikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, bagus. Di ayat tadi kita mempelajari tentang larangan agar tidak merusak bumi ya. Nah, di situ ada ayat
Kemudian wala tufsidu fil ardi, artinya kita diperintahkan agar tidak merusak bumi. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Nah, itu membuang sampah sembarangan itu contoh merusak bumi. Nah. Kemudian apa? Sesungguhnya Allah, rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang muhsin, artinya orang yang berbuat baik. Nah, jadi rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Contohnya misalkan seperti Jeffrey yang membuang sampah pada tempatnya, ya Pak. Nah, itu rahmat Allah sangat dekat. Oke, berikutnya kita akan mempelajari materi pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pertama kita harus lihat peta konsepnya ya. Ya, ini kaki siapa ini? Ya, jangan main-main dulu ya. Oke, peta konsep di sini ada pertama gerakan pembaruan di Indonesia. Kemudian yang kedua pengaruh gerakan pembaruan di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia itu yang termasuk organisasi besar pada masa sebelum penjajahan. Ada organisasi Muhammadiyah dan ada organisasi Nahdlatul Ulama. Coba Bapak tanya dulu dari yang laki-laki. Organisasi Muhammadiyah, siapa pendirinya? Ada yang tahu? Oke, coba angkat tangannya dulu. Ya, siapa namanya? Coba silakan berdiri dulu. Siapa nama pendiri organisasi Muhammadiyah? Oke, itu kata Hasim Aziz, ya Haji Hasyim Asy'ari. Coba siswa lain mungkin ada jawaban. Organisasi Muhammadiyah? Ada yang tahu? Oke, organisasi Muhammadiyah jawaban yang tepat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, tidak apa ya, karena ini baru tahap awal dalam pertanyaan materi. Coba yang perempuan, tadi disebutkan organisasi Muhammadiyah. Kalau organisasi Nahdlatul Ulama, siapa pendirinya? Ada yang tahu? Ya, coba silakan, siapa namanya? Oke, silakan berdiri. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Ya, jawabannya tepat ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian materi kita yaitu gerakan pembaruan di Indonesia. Nah, di sini ada tentang Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912. Jadi sebelum masa kemerdekaan. Ini masih dalam masa penjajahan. Nah, ada ulama yang memiliki pemikiran dan gerakan pembaruan untuk memajukan generasi Islam di wilayahnya. Gerakan pembaruan ini tujuannya untuk apa? Untuk memurnikan akidah atau tauhid. Nah, akidah keyakinan umat Islam dari TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, jadi biasanya kita budaya Indonesia itu banyak tahayul, hal-hal bid'ah yang menyesatkan dan khurafat. Misalkan contohnya hal-hal tahayul seperti nikah batin ya. Ya, nikah batin kasusnya. Nah, kemudian untuk memajukan umat Islam melalui pendidikan modern. Nah, terinspirasi gerakan ini oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaruan dari Timur Tengah yang sebelumnya kita sudah pelajari. Dengan pendekatan tajdid atau pembaruan yang mengintegrasikan nilai Islam dengan memajukan sains dan amal sosial. Jadi itu dari segi gerakan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua gerakan organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama tadi kata temannya didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, benar ya. Nah, di wilayah Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 31
Januari tahun 1926 untuk mempertahankan tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi tujuan didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama untuk mempertahankan tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Misalkan seperti tahlilan, nah itu tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kegiatan tarawih, sholat nisfu Sya'ban itu adalah yang biasanya diadakan oleh tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Atau kegiatan memperingati hari besar Nabi dengan membaca syair-syair maulid, nah itu kegiatan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selain itu juga merespon modernisasi melalui pendidikan pesantren, yaitu kalau bahasa kerennya boarding school ya, boarding school atau sekolah asrama, dan dakwah moderat, artinya dakwah yang bersifat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, itu Nahdlatul Ulama. Kemudian konsep berikutnya yaitu pengaruh gerakan pembaruan di Indonesia. Pertama di bidang keagamaan. Bidang keagamaan kita lihat gerakan pembaruan Islam itu dalam bidang akidah untuk memperbaharui dan pemahaman ajaran Islam. Terhindar dari apa tadi? TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya, dari penyakit TBC ya, tahayul, bid'ah dan khurafat. Yang kedua bidang politik, yaitu menyerukan gerakan nasionalisme untuk membebaskan wilayah Indonesia dari penjajahan. Jadi ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mendorong dan memotivasi, mengajak untuk rakyat agar berjuang bersama-sama, bersatu untuk melawan penjajah. Yang ketiga bidang pendidikan, yaitu memberi pengaruh terhadap sistem pendidikan seperti sekolah dengan sistem madrasah dan sistem pesantren tadi ya. Yang keempat yaitu menggerakkan ekonomi rakyat agar mau bersaing, berkompetisi untuk berdagang, berusaha dan bekerja dengan orang-orang non-pribumi. Karena pada masa penjajahan itu yang berdagang kebanyakan orang Arab, orang India, orang Cina, sedangkan rakyatnya tadi hanya menjadi jajahan tadi ya, dan kebanyakan menjadi budak dari para kolonial. Nah, oleh karena itu ulama tadi menggerakkan rakyat agar mau berjuang dalam bidang ekonomi. Oke. Itu saja untuk materi kita. Kemudian akan kita lanjutkan ke diskusi ya. Untuk berdiskusi, menganalisa perbedaan dari segi akidah dan bagaimana dampak pengaruh organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama. Di sini Bapak bentuk dua kelompok, yaitu kelompok siswi, kelompok perempuan dan kelompok siswa. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman sambil mencari sumber bacaan dari buku teks atau informasi. Bagaimana perbedaan organisasi Muhammadiyah dan organisasi Nahdlatul Ulama? Yang laki-laki juga diskusi, tetap rapi ya. Oke, cukup. Kalian diskusikan selama hampir 10 dan 15 menit ya. Kita bisa mengetahui hasil diskusinya dengan nanti di sini ada Bapak sediakan 2 pertanyaan. Untuk soal pertama itu kepada kelompok siswi, apa perbedaan cara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam memperbaharui Islam di Indonesia, dan berikan contohnya. Dan untuk soal 2 untuk kelompok siswa yang laki-laki, bagaimana organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
Indonesia di bidang sosial dan bidang pendidikan pada masa saat itu. Oke. Sudah ada bayangan jawabannya ya? Untuk kelompok siswi perempuan, soal pertama perwakilannya Bapak Fitra Widya Astuti. Kepada Widya Astuti silakan berdiri ya. Kawan, dari diskusi apa perbedaan cara Muhammadiyah dan Assalamualaikum. silakan bacakan dari pertanyaannya. Muhammadiyah pakai cara modern. Yang pertama, buat soal umum. Contoh, SD Muhammadiyah. Yang kedua, hilangkan tradisi yang dianggap tidak sesuai Islam. NU pakai cara tradisional. Yang kedua, pertahankan pesantren. Contoh pesantren Tabu Ireng. Yang kedua, terima tradisi lokal yang tidak bertentangan agama. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu ya ke teman-teman. Muhammadiyah dan NU mempengaruhi masyarakat Indonesia di bidang sosial dan pendidikan zaman dahulu. Kita mulai dari dampak yang Muhammadiyah berikan, yaitu membuat banyak sekolah dan rumah sakit, ajarkan Islam yang lebih modern. Sedangkan NU jaga budaya lokal sambil ajarkan agama dan bikin pesantren di berbagai daerah. Itulah yang menyebabkan Muhammadiyah dan NU bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia di bidang sosial dan pendidikan pada saat itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus ini. Dan analisa yang kalian sama-sama musyawarahkan dan pelajari dari materi tadi, kita dapat mengetahui beberapa perbedaan dari organisasi Muhammadiyah. Itu bisa kita ketahui bahwa di bidang Untuk sosial ekskul, pramuka, tata boga, tata busana, rohis, silat, futsal, turun seperti biasa. Oke, baik. Untuk organisasi Muhammadiyah seperti yang dikatakan teman itu tadi sudah ke arah bersifat modern, seperti membangun lebih ke sosialnya, seperti bangunan rumah sakit, pendidikan sekolah, dan asrama yatim. Kalau dari segi Nahdlatul Ulama itu untuk sisi menjaga budaya dan tetap mempertahankan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak bertentangan dengan agama. Pembelajaran kita sudah akhir waktu karena tadi hasil diskusi dan analisa teman-teman sudah disampaikan jawabannya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingatkan agar terus belajar dan mencontoh teladan seperti tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang selalu berpikir untuk maju dan menggerakkan umat Islam. Bapak, salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.